Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Vin, emang iman tuh nggak butuh yang gede ya. Iman tuh harus benar, ya kan? Kalau kita kan sering kali terjebak dengan gitu. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, maka kita bisa memindahkan gunung ini ke situ, ya kan? Tahu gak sih ternyata gunung yang paling sulit dipindahkan dalam hidup kita itu apa? Bukan masalah kita, egonya kita. Ya kan? Egonya kita itu jadi biang masalah sebetulnya buat hidup kita, betul gak? Ya kan? Jadi fokusnya bukan memindahkan pergumulannya, bukan fokusnya memindahkan masalahnya, enggak penting gitu loh. Tapi yang terpenting adalah bagaimana caranya ketika kita punya iman percaya kepada Tuhan, kita pakai iman kita bukan untuk tujuannya bukan untuk kepada kepentingan pribadi, tapi justru pada waktu saya beriman, iman saya itu saya pakai untuk supaya rencana Tuhan boleh terjadi lewat kehidupan saya. Apapun yang sedang terjadi. Kalau kita belajar tentang iman kan kita belajar sama Abraham ya, Bapak, ya kan? Segala orang beriman kan. Nah, kalau kita bicara Abraham, kita berpikir Abraham itu imannya gede banget pada waktu apa? Pada waktu dia nunggu begitu lama sekali, akhirnya didapatkan apa yang ditunggu, betul lah. Waktu kita ngelihat, ini orang ini benar-benar sabarnya luar biasa, nunggunya luar biasa, tekunnya luar biasa, berdoanya sungguh-sungguh, berpuasanya sungguh-sungguh, puluhan tahun sampai nunggu, akhirnya apa yang dia tunggu dia dapetin. Terus kita bilang, imannya gede. Ternyata klimaksnya imannya Abraham bukan pada waktu akhirnya dia dapat apa yang dia minta setelah dia tunggu puluhan tahun. Enggak. Tahu gak sih klimaksnya itu? Pada waktu dia sudah dapat, tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, serahkan kepadaku. Bayangin gak sih puluhan tahun nunggu anak ya, dapat dikasih sama Tuhan anak, wah euforianya kan luar biasa nih. Wah happy dong punya anak, akhirnya Tuhan jawab. Di tengah ketidakmungkinan ternyata ada kemungkinan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ya kan? Abraham udah tua, Sarai juga udah tua, gak mungkin gitu loh. Tapi ternyata mujizat terjadi, punya anak kan? Punya anak, puji Tuhan. Happy gak? Pasti happy banget dong, ya gak? Pasti happy banget, dia happy banget. Dia lagi menikmati masa-masa jadi bapak, anaknya udah mulai beranjak remaja. Ini dia lagi ngikutin perkembangan daripada pertumbuhan anaknya. Luar biasa ya anak gua. Dia lagi mau susun cita-cita daripada anaknya, dia mau susun masa depan anaknya. Happy lah, seorang bapak seperti itu kan biasanya. Ntar anak gua harus begini-begini, ntar anak gua bakal begini-begini. Happy banget. Tapi tiba-tiba ketika di tengah-tengah happy-nya itu, tiba-tiba Tuhan bilang, Bram, serahin anak lu ke gua. Persembahkan anakku kepadaku. Wih, gila ini, bener ya? Ya kan? Ini gak gampang, betul lah. Gak gampang. Tapi pada waktu Tuhan ngomong, apa yang sudah kamu dapat, kembalikan kepadaku. Dan Abraham tidak berpikir dua kali. Besoknya firman Tuhan berkata, langsung dia bawa anaknya. Perjalanannya 3 hari. Ngebayang gak sih 3 hari berjalan bawa anaknya, nuntun anaknya, sambil di pikiran dan hatinya berkecamuk. Anak gue mati sama gue, anak gue mati sama gue, anak gue mati sama gue. Sebentar lagi anak gue hilang, sebentar lagi gue gak punya anak lagi. Sebentar lagi gue harus lepasin anak gue, sebentar lagi gue harus lepasin kebahagiaan gue, sebentar lagi gue harus lepasin apa yang selama ini gue mimpikan dan gue doakan. Itu 3 hari dia berkecamuk. Tiba-tiba anaknya tanya, ranting udah ada, korbannya mana, dombanya mana? Tahu gak apa yang Abraham ngomong? Tuhan udah sediain. Tapi yang sebetulnya kalau jujur ya, yang Abraham tahu dalam hati dan pikirannya, anaknya mati di tangannya dia. Jadi menurut saya
Iman yang dewasa itu yang begitu. Tahu gak sih? Iman itu harus menjadi sebuah kebenaran di mata Tuhan. Artinya gini, ketika Abraham akhirnya mempersembahkan anaknya kepada Tuhan tanpa berpikir dua kali karena dia mengasihi Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham, perbuatannya Abraham ini di mata Tuhan dijadikan sebuah kebenaran. Seringkali kita pakai iman kita untuk pembenaran. Betul? Untuk maunya kita, kepengennya kita, itu pembenaran diri. Tapi iman ternyata nggak cuma sekedar kita pengen terus kita dapat, enggak. Kita berdoa dijawab sama Tuhan, enggak. Itu bukan iman sih. Ya iman, tapi bukan seperti itu. Level kita adalah harus bertumbuh dan menjadi lebih dewasa imannya. Dan kedewasaan daripada sebuah iman itu pada waktu bukan apa yang saya doakan atau saya inginkan saya dapatkan, tapi justru pada waktu apa yang sudah saya ada dalam hidup saya tahu ini bukan milik saya, dan saya rela melepaskan, saya rela untuk menabur, saya rela memberi demi supaya rencana Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Kalau bicara gambar diri, saya adalah salah satu anak yang gambar dirinya sempat rusak. Kenapa? Belum lahir aja udah rusak. Kenapa? Karena waktu dulu saya dikandung sama ibu saya, 3 kali dicoba untuk diaborsi tapi gagal terus. Jadi waktu itu ceritanya pernikahan dini. Ibu sama bapak saya masih 18 tahun. Akhirnya dicoba untuk aborsi tapi gagal. Lahirlah saya dari kondisi yang tidak sempurna, bukan tidak sempurna, artinya tidak siap. Mereka sebagai orang tua nggak siap. Dan saya bertumbuh dengan kondisi daripada orang tua yang juga belum siap mentalnya. 14 tahun saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh bapak saya sendiri. Digoblok-goblokin, maaf, dianjing-anjingin itu hal yang biasa, dibego-begoin itu hal yang biasa. Itu yang tiap hari masuk dalam telinga dan pikiran saya. Saya anak sial, anak bego, anak beban gitu kan. Itu yang terus keluar dari bapak saya sendiri. Kalau masalah dipukulin mah udah hal yang biasa. Ya, setiap hari itu saya lakukan, dialami oleh saya. 14 tahun. Saya ngelihat mama saya juga tiap hari dipukulin. Tahun 75 bapak saya merintis sebuah usaha di kota Semarang, diskotik, panti pijat sama night club. Kurang kelam apa? Ya kan? Dunia malam banget, gelap banget tuh. 75 waktu masa-masa itu happening banget. Semakin gila hidupnya. Semakin saya kehilangan figur bapak. Saya nggak punya figur bapak, nggak dapat figur bapak. Saya lihat mama saya juga setiap hari dipukulin karena papa saya setiap hari pulang dalam kondisi pasti mabok, ya kan? Saya lihat bagaimana bapak saya juga dengan bangga memperkenalkan kepada saya selingkuhannya, nggak cuma satu, ada banyak selingkuhannya, dan sampai dibawa ke rumah. Dan buat dia itu adalah sebuah pencapaian dan kebanggaan. Laki-laki harus begini. Saya gambar diri rusak bener. Saya bertumbuh dalam kondisi gambar diri yang rusak, lingkungan yang rusak. Tapi satu hal yang saya tahu, serusak apapun kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan. Amin. Amin. Ini yang luar biasa. Karena satu hal yang saya percaya begini nih. Coba kita baca yuk Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Ini keren banget. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tangkap pesannya di sini. Ternyata kita kan semua kita harus sadar kan, kita ini buatan Allah kan? Amin. Kita ini kan buatan Allah. Dimana ketika Tuhan menciptakan kita, ketika kita ada dan diizinkan oleh Tuhan terjadi dan boleh lahir di kondisi orang tua apapun, seperti apapun kondisi orang tua kita, apapun masa lalu kita, percayalah satu hal, bahwa kita ini buatan Allah. Amin. Tuhan gak pernah iseng dengan hidup kita, amin. Gak tiba-tiba Tuhan iseng, gue pengen lahirin, gue pengen munculin si Billy Lantang lah, tiba-tiba Billy Lantang muncul. Gak begitu. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia jago dalam mendesain sesuatu, betul gak? Sekalipun kita lahir di kondisi yang tidak luar biasa, gak masalah. Ya, karena kita percaya kita ini buatan Allah. Bisa tolong tampilkan lagi? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Nah, perhatikan baik-baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, jadi ada sebuah kerinduan daripada hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita
hidup di dalamnya. Tapi kenyataannya kita harus jujur, benar. Saya juga harus jujur. Kita nggak pernah hidup di dalam perbuatan baik. Kita nggak pernah hidup di dalam rencana Tuhan. Kita selalu gagal di area itu, betul nggak? Ya kan? Saya berkali-kali gagal. Saya berkali-kali jatuh. Saya berkali-kali bermain-main dengan Tuhan saya. Saya berkali-kali mengecewakan Tuhan saya. Saya berkali-kali tinggalkan Tuhan saya bahkan. Padahal sebetulnya ketika saya diizinkan oleh Tuhan untuk lahir di kondisi orang tua yang walaupun nggak sempurna, harusnya saya percaya satu hal, saya tetap ciptaannya Tuhan kok. Dan Tuhan tetap punya rencana dalam kehidupan saya. Nggak pernah iseng dengan hidup saya Tuhan, nggak pernah. Ya. Dan saya dipersiapkan oleh Allah untuk membuat melakukan perbuatan-perbuatan baik sebetulnya. Tapi karena apa? Tuhan maunya seperti itu, tapi iblis kan maunya nggak seperti itu kan. Makanya dibuatlah iblis gambar diri kita semakin rusak lewat apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Saya alami hal itu, gambar dirinya rusak. Jadi akhirnya saya nggak bisa hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik yang diharapkan oleh Tuhan. Betul nggak? Nah kalau kita hari ini ada dalam kondisi seperti itu, jangan takut, jangan khawatir, jangan tawar hati. Ya, saya pun pernah alami ada di kondisi yang seperti itu. Saya lari dari rencana Tuhan, saya lari daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya nggak pernah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Tuhan. Harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya ini bajingan, saya ini rusak hidupnya, merusak kehidupan orang lain juga. Saya pernah mantan jadi Kedung Pane, Semarang. Saya lahir di kota Semarang. Nah, pada waktu saya dalam kondisi seperti itu, tapi yang luar biasa firman Tuhan berkata begini, jika kita tidak setia, kita punya Tuhan yang setia. Amin. Jadi gini, kita bersyukur kita punya Tuhan, di mana Tuhan yang kita sembah dan kita percaya, itu Tuhan yang benar-benar menghargai pilihan bebas kita. Dan satu hal lagi yang luar biasa, dia terikat dengan kasih, dia terikat dengan kesetiaannya, dia terikat dengan janjinya, dia terikat dengan firman-Nya, dia terikat dengan dirinya sendiri. Pada waktu kita memutuskan sekalipun nggak setia kepada Tuhan, dia Tuhan yang akan tetap setia kepada kita. Walaupun kita mengambil sebuah keputusan yang salah, yang gagal, yang jahat, yang nista di depan Tuhan, percayalah, itu nggak akan pernah mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita. Itu nggak akan pernah mencabut dan menggagalkan kesetiaan Tuhan untuk hidup kita. Amin. Karena memang Tuhan kita adalah kasih, amin. Ya seperti itulah Tuhan kita. Pada waktu dia sudah berkata aku mengasihimu apa adanya, ya apa adanya, dia tetap mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena sebuah kondisi tertentu dalam hidup kita. Kita berdoa lebih banyak bukan membuat Tuhan lebih mengasihi kita. Halo? Kita menyembah Tuhan lebih lama, satu harian kita nyembah Tuhan sampai itu ngiler-ngiler gitu ya. Itu enggak membuat Tuhan lebih mengasihi kita, enggak kok. Ya karena Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya. Lu mau nyembah Tuhan kayak enggak nyembah Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tangkap pesannya bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa sebetulnya kan. Nah, harusnya kita tangkap ini sebagai suatu hal yang luar biasa. Jadi jangan kita bermain-main dengan kasih Tuhan. Iya dong. Harusnya kan kita ini kan gak layak. Tapi yang luar biasa, jika kita tidak setia, dia Tuhan tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi, percayalah, kita diizinkan Tuhan kita ada sebagaimana ada hari ini. Dari apapun kondisi masa lalu kita, bukan karena keisengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah iseng dengan hidup kita. Mazmur 139 ayat 16 ini keren banget ini. Mazmur 139 ayat 16 berkata seperti ini. Siapa yang percaya kalau Tuhan gak pernah iseng dengan kehidupan kita? Amin. Ini lihat, ini keren banget. Matamu melihat selagi apa? Aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini keren gak? Tangkap pesannya gini, ini keren banget harusnya. Mata Tuhan tuh melihat kita selagi bakal anak. Bayangin kita belum lahir dari rahimnya ibu kita, Tuhan udah tahu bakal seperti apa hidup kita. Kita belum lahir ya, Tuhan udah tetepin, bahkan Tuhan udah tulisin hari-hari kita ketika hari itu belum terjadi dalam hidup kita. Artinya gini, Tuhan udah bikin rencana yang terbaik dan dia sangat detail sekali dengan rencananya, amin. Permasalahan, Pak kenapa saya keluar dari rencana Tuhan, kenapa saya hidup saya seperti ini? Permasalahannya bukan rencana Tuhan yang gagal, enggak, karena kita salah merespon apa yang Tuhan rencanakan. Respon kita kurang tepat.
Makanya tadi kan saya katakan bahwa Tuhan memberikan dan menghargai yang namanya pilihan bebas dalam hidup kita kan. Ya kan? Bukan kehendak bebas, pilihan bebas. Kita boleh memilih, kita diajar oleh Tuhan untuk memilih, mengambil sebuah keputusan. Kita ini kan bukan barang pabrikan yang bukan cuma nomor seri yang beda aja kan. Kita berbeda-beda justru ada maksud yang tujuannya daripada Tuhan. Jadi tangkap pesannya, matamu melihat aku selagi bakal anak. Keren banget deh. Dia jago dalam bikin rencana dalam hidup kita. Permasalahannya begini, seringkali kita nggak pernah bikin rencana dalam hidup kita, makanya kita seringkali gagal dengan hidup kita. Ketika kita mulai gagal bikin rencana dalam hidup kita, kita sedang membuat kegagalan yang baru dalam hidup kita. Sesimpel itu sih sebetulnya. Bayangin gini, kalau Tuhan aja, dia sangat detail dengan rencana hidup kita. Permasalahan bagaimana dengan kita? Tapi saya masih posisinya seperti ini, nggak jelas nasib saya. Justru saya mau bilang gini, bebas itu bukan masalah tempat. Saya ulangin ya, bebas bukan masalah tempat. Pasti kita berpikir ketika kita di tempat ini kita nggak bebas. Yang bebas adalah orang yang di luar, betul lah? Enggak. Siapa bilang yang di luar itu bebas? Yang di luar sana mungkin mereka bebas bergerak kemana-mana, tapi mereka sedang terpenjara, hatinya terpenjara, pikirannya terpenjara, rohnya terpenjara, betul lah, ya kan? Tapi justru pada waktu kita ada di tempat ini, pakai kesempatan ini, saya percaya begini, hidup itu anugerah, amin. Vin, hidup itu anugerah. Setuju ya? Tadi kita bisa melek mata, minum nggak perlu dibantu sama teman, anugerah nggak? Anugerah banget. Kita bisa makan normal, anugerah banget. Hidup itu anugerah. Tapi satu hal yang juga saya percaya begini, di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Nah kalau kita sekarang ini masih bisa hidup, berarti itu anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita lagi kan. Nah percayalah bahwa apa yang sudah dituliskan di Mazmur 139 ini gak harus terjadi di luar, di sini pun bisa terjadi. Amin. Di sini pun bisa terjadi gitu loh. Jadi tangkap pesannya bahwa ketika kita ada di tempat ini, sepertinya fisik kita ini tidak bebas, tapi percayalah, justru kita punya waktu yang lebih banyak lagi untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Tangkap pesannya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Memang rencana Tuhan pasti akan berbeda dari rencana kita, tapi rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik. Seringkali ketika kita ngomong gini, ketika kita gagal ya, ini seringkali kita gini. Waktu kita gagal, terus kita ngomong gini, ya manusia kan cuma bisa bikin rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Pernah dengar gitu kan? Ya kita kan cuma bisa bikin rencana, tapi kan Tuhan menentukan. Pas lagi kita gagal, kita ngomong begitu tuh. Jahat banget kita sama Tuhan. Tanpa kita sadari kan kita lagi nyalain Tuhan kan. Kegagalan ini gara-gara Tuhan. Masalah ini gara-gara Tuhan, betul lah? Iya kan? Ya manusia kan cuma bisa bikin rencana, tapi kan Tuhan yang menentukan. Guys, saya mau bilang satu hal begini. Tuhan tidak pernah menentukan kegagalan dalam hidup kita. Amin. Tuhan gak pernah menentukan hal-hal yang buruk dalam rencana hidup kita. Amin. Dia gak pernah menentukan kegagalan hidup kita. Bahkan firman Tuhan, rencana yang dituliskan oleh Tuhan itu sempurna. Harapan yang hari depan yang penuh dengan harapan, betul lah? Bukan kecelakaan, bukan. Nah permasalahannya kenapa kita kok hari ini nggak bisa menikmati rencana Tuhan yang katanya penuh dengan harapan? Permasalahannya respon kita terhadap firman Tuhan, respon kita terhadap apa yang Tuhan rindukan harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, itu yang jadi masalah. Tuhan sekali lagi nggak pernah menentukan rencana kegagalan dalam hidup kita. Jadi kalau kita ngomong, ya karena kita kan cuma bisa merencanakan dan Tuhan yang menentukan, enggak. Tuhan yang sudah merencanakan, kita yang menentukan rencana itu terjadi atau nggak terjadi. Kita alami atau nggak kita alami. Bagaimana caranya? Bagaimana kita merespon dengan firman Tuhan. Bagaimana kita mau merespon dengan apa yang harus kita lakukan. Ingat, tadi adalah hidup adalah anugerah, dan di balik anugerah selalu ada tanggung jawab. Lalu gimana supaya saya bisa masuk dalam rencana Tuhan yang benar-benar Tuhan sudah tuliskan dan itu terjadi dalam hidup saya? Simple kok, belajar firman Tuhan. Semua rencananya itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, sukai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi kalau ada di tempat ini berarti kita punya kesempatan yang lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan, setuju nggak?
Iya dong? Iya dong. Ambil kesempatan itu untuk kita benar-benar bisa berubah dan masuk dalam rencana Tuhan. Perhatikan baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa? Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Lalu untuk apa? Menyatakan kesalahan. Lalu untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik. Ada berapa manfaat? 4. Yang pertama untuk apa? Mengajar, ya kan? Nah, hari ini kita lagi belajar kan teori kan? Ya kan? Teori. Kalau setiap pagi dapat renungan atau setiap malam dapat renungan dari Pastor Billy Lantang, itu kita lagi belajar teori. Betul nggak? Teori. Terus waktu kita renungkan lebih dalam lagi, tiba-tiba kok kita merasa tertemplak ya. Kok rasanya, gue banget nih. Ya, apa yang disampaikan ini gue banget. Itu berarti firman itu lagi menyatakan kekurangan, kesalahan dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya dengar khotbah daripada pendeta terus kita merasa nggak nyaman hatinya, puji Tuhan, bersyukur, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk berubah. Amin. Jangan terus kita ngomong sama teman kita, khotbah ini cocok buat elu, enggak, jangan begitu. Buat kita gitu loh. Ngapain juga kita ngurusin hidup orang lain kan? Buat kita, kalau kita nggak nyaman dengerin khotbah orang lain, khotbah daripada pendeta, ya biarin aja, terima. Kenapa? Karena firman itu sedang menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Amin. Sedang menyatakan kesalahan. Memang itu tugas daripada firman gitu loh. Lalu untuk memperbaiki kelakuan, ini mengoreksi. Dikoreksi itu nggak enak, betul nggak? Dikoreksi itu nggak enak. Dikoreksi itu artinya gini, dicari akar masalahnya, ditarik, dicabut supaya apa? Supaya ditanamkan hal yang baru, evaluasi. Perlu. Nah, seringkali kita ini ketika tahu ada kesalahan, ada akar masalahnya, tapi kita tutup-tutupi. Halo? Iya kan? Kita tutup-tutupin. Kita nggak pengen kelihatan lemah, kita nggak pengen kelihatan gagal dalam hidup kita. Makanya kita nggak pernah evaluasi hidup kita. Evaluasi itu seperti gini loh, kalau kita ujian ya, kita ngertain sekolah, kita ujian, habis kita kerjain, besok minggu depannya kita terima hasilnya. Pertama kali yang kita lihat apa yo? Jujur. Nilai kan? Salah, ngapain lu lihat nilainya? Nggak perlu, nilainya nggak perlu. Aduh, itu mah udah nggak penting lagi. Kenapa? Karena nilai itu udah jelas adalah kelebihan kamu. Betul gak? Yang penting adalah begini, nomor-nomor yang dicoret-coret, nomor-nomor yang gagal, soal-soal yang dicoret-coret dan gagal, itu yang paling penting sebetulnya. Berarti kita sadar betul, itulah kelemahan kita, itulah kegagalan kita. Jadi kita harus fokusnya belajar untuk lebih dalam lagi di area itu. Kalau remedi nanti, kita nggak perlu belajar apa yang sudah kita bisa, tapi kita harus jujur, aku lemah di area ini, aku harus cari tahu gimana caranya, aku harus belajar lebih lagi di area yang aku gagal. Butuh kerendahan hati dan kejujuran, gue gagal di area ini. Dan kau harus bisa lewatin ini. Tapi kok nggak bisa-bisa ya? Kita butuh orang lain kadang-kadang. Ya kan? Kita butuh teman kita. Kerendahan hati adalah solusi yang terbaik untuk hidup kita. Udah kita tahu gagal di area itu, tapi kita sok belagu, kita tutup-tutupin lagi. Ya kan? Yang akan berubah lah hidup kita. Lalu lanjut lagi. Level selanjutnya ini lebih nggak enak nih. Firman Tuhan tuh tujuannya untuk apa? Supaya gambar diri kita semakin dipulihkan. Tadi 2 Timotius 3 ayat 18. Untuk mendidik. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik, diawali dengan kata mengajar, diakhiri dengan kata mendidik. Kalau mengajar itu teori, kalau mendidik itu praktek. Calvin lagi dibuat sama Tuhan untuk mempraktekkan apa yang dia sudah pelajari, firman Tuhan yang udah dia tahu. Pastor Billy juga diizinkan sama Tuhan ketika sakit itu mempraktekkan, menghidupi apa yang firman Tuhan selama itu sudah dia tahu. Makanya yang benar-benar bisa membuat dia bisa bertahan kuat menghadapi setiap pergumulannya adalah apa? Ketika dia memperkatakan firman Tuhan, ketika dia mempercayai firman Tuhan, betul gak? Nah, kadang-kadang kata mendidik ini nggak enak. Kita dikondisikan kondisi tertentu dari Tuhan yang nggak kita inginkan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang udah kita baca, inilah waktu yang terbaik untuk kita praktekin dalam hidup kita. Gitu loh. Tujuannya cuma satu, bukan untuk membuat kita hancur, tapi sebaliknya, berubah. Lanjut ayat yang selanjutnya, ayat yang 17. 2 Timotius 3 ayat yang 17.
Dengan demikian, perhatikan baik-baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, apa? Nah, ini kan akhirnya Efesus tadi terjadi. Diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Kenapa kita gagal? Kenapa gambar diri kita rusak? Masalahnya sederhana aja, karena kita nggak pernah baca firman Tuhan. Karena kita nggak pernah renungin firman Tuhan, betul nggak? Kita nggak pernah serius dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab kita ini kita anggap jadi obat tidur yang paling mujarab dalam hidup kita. Jujur ya, kalau suruh baca firman Tuhan satu pasal, boro-boro satu pasal, baru 3 ayat kita udah ngantuk. Ya kan? Obat tidur yang terbaik di dunia. Ya kan? Segala obat-obat tidur yang ada di luaran sana tuh, putuslah. Barang jualan saya dulu tuh. Ya kan? Putus. Pengen susuli tidur, pengen bisa tidur, baca aja firman Tuhan, pasti ngantuk gitu loh. Ya kan? Makanya kita nggak pernah ngerti gambar diri kita. Pada gini, pada waktu kita semakin membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, semakin gambar diri kita diubahkan oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulai dari firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita nggak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi nggak menyukai firman Tuhan. Nggak bisa. Karena firman dengan Allah itu sama. Lu gak bisa ngomong, gue sayang sama Tuhan kok, tapi gak mau melakukan firman Tuhan. Nggak bisa. Ketika kita mengasihi Tuhan, aplikasi pertamanya pasti kita melakukan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah berubah menjadi manusia. Siapa? Yesus, ya kan? Nah, jadi pada waktu kita menyukai firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya, artinya kita sedang memberikan ruang waktu yang terbaik untuk Yesus Kristus menjadi raja atas hati kita dan pikiran kita. Semakin Yesus diberi kesempatan untuk menjadi raja atas kehidupan pribadi kita, semakin hidup kita akan diubahkan. Semakin kita beri ruang waktu yang terbaik untuk Kristus menguasai hati dan pikiran kita lewat firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan, dan Kristus yang semakin nampak dalam hidup kita. Gambar diri kita semakin dipulihkan. Kok jadi ngerti siapa gue di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan buat hidup saya? Lewat firman Tuhan. Pusing pak baca firman Tuhan bang, kejadian bang, namanya aneh-aneh, perang-perangan melulu, ya kan? Ya kan? Ntar kalau udah giliran paling enak tuh kan, paling gampang tuh kan, paling asik diikutin itu perjalanan Yesus kan, ya kelahiran Yesus, hafal bener kita tuh pasti. Ntar kalau yang agak serem-serem dikit tuh kan, scary-scary yang gak pernah dijamah itu Wahyu. Serem soalnya. Tapi firman Tuhan ini, itulah cerminannya hidup kita. Dan cerminan gambar diri kita. Makanya iblis berusaha untuk membuat kita gak menyukai firman Tuhan kan. Sampai akhirnya kita gak bisa membaca gambar diri kita sendiri. Karena pada waktu kita semakin melakukan firman Tuhan, gambar diri kita semakin dipulihkan. Kenapa? Karena Yesus yang hidup dalam hidup kita dan pikiran kita. Kenapa? Ya karena firman dengan Yesus sama. Firman dengan Tuhan itu sama. Makanya sukai firman Tuhan. Nah, belajar, ditegur, puji Tuhan, rendah hati, dikoreksi, evaluasi, habis itu lakukan dalam hidup kita, maka semakin diubahkan. Agenda utama orang percaya itu cuma satu kok, bukan gimana caranya dipulihkan, bukan gimana caranya diberkati lebih lagi. Kenapa kita jadi percaya sama Yesus, kenapa kita jadi anak Tuhan? Bukan supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan sekali-kali jangan ngajak orang ke gereja, ayo ke gereja biar diberkati Tuhan, jangan. Ayo ke gereja biar sembuh sakitnya, jangan. Itu penyesatan, itu pembodohan. Ya. Kita percaya Yesus bukan karena pengen sembuh. Kita percaya Yesus bukan karena pengen diberkati lagi. Kita percaya Yesus bukan karena kita pengen dapat kelegaan aja. Enggak, bukan sekedar itu. Tapi agenda utama orang percaya cuma satu. Yang paling utama yang harus kita kejar, yang harus kita bangun. Menjadi semakin sama seperti siapa yang kita percaya. Amin. Itu yang harus jadi agenda utama kita. Menjadi semakin sama seperti siapa yang kita percaya. Nah iblis gak suka. Maka kita dibuat sama iblis, ditipu sama iblis. Untuk supaya menjadi semakin jauh gambar diri kita dari pencipta kita. Lewat perbuatan-perbuatan, keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan, tapi sekali lagi, enggak masalah. Kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Kita punya Tuhan yang kuasa, yang enggak terlalu pendek, tangannya enggak terlalu pendek untuk menolong kita pada waktu kita mengangkat tangan berserah kepada Dia. Amin. Permasalahan cuma satu, itu semua bisa kita dapatkan pada waktu kita benar-benar menyukai firman Tuhan.
dalam hidup kita. Amin. Dan pada waktu kita menyukai firman Tuhan, pertama kali yang dikuasai itu apa? Enggak cuma sekedar hati aja, tapi ini loh. Maaf kata ya. Di sini gara-gara apa dulu? Hah? Ada yang ngomong ini? Kan biasanya kita fokusnya pada tindakannya kan? Saya gini Pak, saya gitu Pak, saya begini Pak. Permasalahan begini, jauh sebelum begini gitu gini. Ada apa dulu? Dipikir dulu. Betul gak? Dipikiran dulu, kan ngolahnya kan dipikiran kan? Setelah dipikir, ambil keputusan. Setelah ada keputusan baru dilakukan. Ya kan? Jadi kita di sini bukan karena perbuatan kita, tapi pikiran kita. So hati-hati dengan pikiran kita. Makanya firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa sekali untuk mengubahkan cara berpikir kita. Penting sekali firman Tuhan kita sukai. Karena dia punya kuasa untuk mengubahkan cara berpikir kita. Hati-hati dengan pikiran kita. Yuk coba kita lihat yuk. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 bagian A. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-9 bagian A. Sok kita baca. 3, 2, 1. Apa? Oh, udah sedih bagian aja. Memikirkan kebodohan mendatangkan ada berapa kata kerja? 2, memikirkan dan mendatangkan. Jadi saya simpelin ya, biar nangkep pesannya gini. Jadi apa yang lu pikirin itu yang datang. Gitu loh. Apa yang kita pikirin itu yang bakal terjadi. Apa yang kita pikirin itu yang kita sedot dalam hidup kita. Itu yang bakal terjadi. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Lah kalau misalnya kita memikirkan janji firman Tuhan, apa yang kita alami? Halo? Ya janji firman Tuhan dong, betul nggak? Memikirkan kebaikan Tuhan, apa yang akan terjadi yang datang dalam hidup kita? Kebaikan Tuhan. Jadi pikiran kita ini punya kuasa. Jangan main-main dengan pikiran kita. Makanya iblis berusaha untuk kita nggak bisa merenungkan firman Tuhan karena pikiran kita terlalu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Ya, amin. Nah, perhatikan baik. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Sekarang pengen tahu, apa sih kebodohan di hadapan Tuhan? Kira-kira apa sih kebodohan di hadapan Tuhan? Efesus 5 ayat 16 17. Efesus 5 ayat 16 dan 17. Ini loh kebodohan di hadapan Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah apa? Jangan apa? Jangan apa? Nah, kalau orang Makassar bilang bodok, ya kan? Tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Simpelin gini nih ya. Jadi kebodohan di hadapan Tuhan, di mata Tuhan itu sebuah kebodohan dalam hidup kita. Adalah pada waktu kita nggak berusaha mengerti kehendak Tuhan dan mendahulukan kehendak pribadi kita lebih dari segala-galanya. Itu bodoh. Maaf ya, kalau dunia dengar kata bodoh, yang dia ingat pasti tentang intelektualitas, betul ya? S1, S2, pinter bener, master pinter bener. Sementara sekolahnya sekolah apa? Pak, saya cuman SD, bodoh dia. Enggak, dunia ngukur kebodohan dengan cara seperti itu, betul lah. Tapi Tuhan gak pernah melihat kebodohan dengan cara seperti itu. Yang bodoh di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang istilahnya gak lulus pun, dia bisa pakai jadi hamba Tuhan. Bener loh. Saya banyak jumpa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang militan, misionaris-misionaris yang luar biasa, yang mereka gagal di studi mereka, tapi ternyata Tuhan pakai di ladang pelayanan Tuhan luar biasa. Amin, ya kan? Nah, tapi ternyata kebodohan di hadapan Tuhan itu pada waktu apa? Pada waktu kita punya kehendak bebas, kita gede-gedein, ya kan? Kita lakukan itu jor-joran, kita utamakan itu, kita lakukan sampai akhirnya kita nggak pernah mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Itu bodoh. Dan ketika itu kita pikirin terus keinginan kita, kehendak kita, yang datang apa? Dosa. Jadi lewat apa pikiran. Lewat pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran kita, amin.
Ayub berkata begini, apa yang kutakutkan itu yang datang menimpa. Ketakutan itu bukan perasaan, ketakutan bukan dari hati asalnya, ketakutan adalah hasil sebuah keputusan untuk mau menjadi takut karena satu kondisi dan keadaan. Betul lah? Ya kan? Ketakutan itu adalah sebuah keputusan. Nah kalau keputusan artinya dari pikiran kan, bukan dari hati. Kan seringkali kita ngomongin, aduh kok rasanya takut, bukan perasaan, tapi keputusan mau menjadi takut. Lagi yuk, kasih ayat lagi satu, kita akan selesai. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Jadi hati-hati ya, jangan terus kita gede-gedein keinginan kita sampai akhirnya kita dianggap bodoh sama Tuhan. Tapi pada waktu kita mengutamakan kehendak Tuhan, itu yang akan membuat kita semakin mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 bagian A. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Membuat perhitungan itu ya berpikir tentang dirinya, mengukur tentang dirinya, ya, melihat tentang dirinya. Dan ketika kita melihat diri kita sesuai dengan firman Tuhan, karena kita suka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka jadilah seperti itu hidup kita. Jadi hati-hati dengan cara berpikir kita, amin? Ya, hati-hati dengan pikiran kita. Enggak cuma perkataan orang percaya aja yang berkuasa, tapi cara berpikir kita juga punya kuasa. Ada satu buku The Secret judulnya, itu luar biasa banget. Yang nulis bukan anak Tuhan, dia istilahkan Tuhan dengan alam semesta, dibahasakan dengan alam semesta. Namanya Rhonda Byrne. Buku ini bestsellernya luar biasa banget, sampai diterjemahkan berbagai macam bahasa, ya. Ini luar biasa banget. Saya penasaran, saya baca, simple kok isinya. Ternyata isinya tentang pikiran, the power of mind. Orang ini ngomong gini, penulis ini ngomong gini, pikiran manusia itu seperti medan magnet yang besar. Apa yang dominan dipikirkan oleh manusia, itu yang dia tarik dalam hidupnya. Simple, sama dong. Sebelum Rhonda Byrne nulis The Secret yang heboh itu, firman Tuhan sudah mencatatkan ribuan tahun yang lalu. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan ini buku di atas segala buku. Rahasia-rahasianya sudah ada di sini. Keren gak? Keren. Makanya sukai firman Tuhan. Pada waktu kita semakin menyukai firman Tuhan, merenungkannya dalam hidup kita, dan melakukannya, kita semakin ngerti gambar diri kita di hadapan Tuhan. Kita semakin dipulihkan gambar diri kita di hadapan Tuhan. Kita semakin memahami siapa Tuhan bagi hidup kita, dan siapa kita di hadapan Tuhan. Lewat firman Tuhan. Amin. So, ketika kita ada di tempat ini, ada kesempatan yang lebih banyak, pergunakan itu, ambil itu, jangan sia-siakan. Karena Yakobus pasal yang keempat berkata seperti ini, hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan tiba-tiba. Ya. Maaf ya, ada teman saya juga sama divonis seperti Calvin. Ya. Sama seperti Calvin. Tapi sebelum dia sampai di titik hari hanya, di day-nya, ternyata dia sudah lebih dulu meninggalkan dunia. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Hidup itu seperti uap, sebentar kelihatan, tiba-tiba lenyap. Betul? So, ayat lanjutan yang dibaca di Yakobus pasal 4, jadi segala sesuatu tanya dulu sama Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Gitu maksudnya. Jangan apa-apa ambil keputusan sendiri dari pemikiran kita sendiri. Karena kita tahu hidup itu singkat dan kita nggak pernah tahu sampai kapan masa hidup kita, maka kita harus cari Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Itu maksudnya, gitu loh. Cari kehendak Tuhan, tanya sama Tuhan. Karena pada waktu kita lakukan hal itu, percayalah, mau kita ada di tempat ini sekalipun, hidup kita akan menjadi dampak untuk orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena orang di sekitar kita bisa ngerasain, gila ya Kevin berubah banget ya. Waktu pertama kali gue kenal Kevin gak begitu, tapi sekarang semakin berubah. Hari keren banget ya. Dulu waktu pertama kali ngeselin banget itu, tapi sekarang berubah. Kenapa? Karena Pak Hari suka renungkan firman Tuhan. Waktu dia ngerenungin firman Tuhan, dia tahu firman ini harus jadi kehidupan, harus berubah, harus mengubah cara berpikir kita, ya. Merubah hati saya juga, ya kan? Supaya gambar diri kita semakin dipulihkan. Jadi percayalah, kita masing-masing punya mimbar. Saya punya mimbar, kita semua punya mimbar. Mimbar kita itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Karena hidup adalah anugerah, dan anugerah itu selalu berharga luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saya berharap dari tempat ini akan muncul pribadi-pribadi yang terus fokusnya adalah perubahan hidup. Amin. Perubahan hidup. Berubah bukan karena kita mau bebas, enggak. Berubah karena kita tahu status kita, DNA-nya kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.
yang diciptakan oleh Tuhan emang untuk tujuan perbuatan baik. Pak, tapi saya sudah di sini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada ruang dan waktu khusus untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Tidak ada ruang waktu khusus untuk kita bisa menunjukkan Kristus lewat kehidupan pribadi kita. Dimanapun kita ada, itulah mimbar kita. Ambil itu, pakai itu sebagai kesempatan untuk kita bisa menjadi cerminan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan pribadi kita. Amin. Ya. Jadi orang-orang sekitar kita yang bertugas di tempat ini, biar mereka melihat Kristus yang semakin lama, semakin muncul, semakin nampak lewat hidup kita. Karena kita menyukai firman Tuhan, karena gambar diri kita semakin dipulihkan lewat kita melakukan apa yang kita sukai. Amin. Saya percaya sekali tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya sungguh sangat percaya sekali tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita harus yakin wah, hidup kita ada di tempat ini bukan karena kegagalan. Tapi dari tempat ini Tuhan sedang memproses hidup kita, meles hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi demi rencana Tuhan yang lebih agung boleh terjadi lewat hidup kita. Karena kita mau pakai iman kita bukan untuk menyenangkan pribadi kita. Kita pakai iman percaya kita bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita pakai iman kita percaya kepada Tuhan untuk supaya rencana Tuhan terjadi lewat hidup kita. Dimanapun, nggak harus di sini. Nanti kalau kita keluar, dimanapun kita harus menunjukkan Kristus yang muncul dan nyata lewat hidup kita. Amin. Sekali lagi saya sedang berhadapan orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena suka dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan yang lebih adalah kita menyembah, kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang gak berpangku tangan, dia Tuhan yang pasti turun tangan pada waktu kita mengangkat tangan. Bukan sekedar percaya saja, tapi percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Orang percaya banyak, tapi orang percaya yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu gak banyak. Kenapa? Kalau kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita mau benar-benar diubahkan lewat firman Tuhan. Amin. Kita mau mengejar, membangun bukan aku lagi yang kelihatan, tapi supaya Kristus yang semakin nampak dalam kehidupan pribadi kita lewat perubahan-perubahan yang terjadi. Tidak ada kata terlambat. Senggol kanan kiri, senggol ya, jangan tempeleng. Senggol. Bilang gini, aku semakin melihat Yesus, ya. Aku semakin melihat Kristus dalam hidupmu. Senggol, ingetin. Senggol aja, jangan tempeleng. Bilang gini, aku semakin melihat Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Yang mau lakukan hal ini, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Mari kita angkat tangan kita. Buka hati kita dan berkata seperti ini. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini tidak ada pernah penyesalan dalam hidupku. Aku mengakui aku gagal, aku lemah, tapi aku percaya rencana Tuhan atas hidupku tidak pernah gagal. Aku serahkan hidupku, serahkan tubuh, jiwa dan rohku ke dalam tangan Tuhan. Aku mau dibentuk, dipoles lewat firman-Mu, lewat didikan-Mu, lewat evaluasi-Mu. Aku mau diubahkan, cara berpikirku diselaraskan dengan firman Tuhan, hatiku dipulihkan, dilembutkan. Aku percaya aku sangat dikasihi Tuhan. Aku percaya aku sudah diterima oleh Tuhan. Dan aku percaya aku dihargai oleh Tuhan. Mari Tuhan, bentuk hidupku, tuntun langkahku. Roh Kudus, bantu aku untuk bisa mengerti setiap firman-Mu yang kurenungkan, supaya aku bisa lakukan dan akhirnya hidupku berubah. Terima kasih Tuhan. Bapak berdoa untuk setiap umat-Mu tempat ini Tuhan. Yang percaya Tuhan, Kau mengasihi mereka. Kamu mempercayai bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun mungkin mereka pernah gagal. Kamu mempercayai bahwa tangan Tuhan gak terlalu pendek untuk mengangkat hidup mereka. Ketika mereka berserah, mengangkat tangan kepada Tuhan, bergantung penuh dengan pengakuan, dengan kerendahan hati, dengan penyesalan, dengan pertobatan mereka.
Mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Bukan masalah bebas, bukan masalah selesai dengan masa tahanan. Tapi kami mau pakai kesempatan ini ketika kami ada di tempat ini, justru kami mau pakai untuk kami benar-benar menyikapi dengan benar bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa. Hidup itu adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan yang mahal, yang dunia gak pernah bisa berikan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan tetap percayakan kepada kami. Tuhan berikan terus kepada kami, untuk kami terus bisa boleh ada waktu belajar, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengubahkan cara berpikir kami, hati kami, untuk hidup kami semakin dibuat menjadi semakin berdampak. Kristus yang semakin nyata. Hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan ada. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya penghiburan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita surgawi tetap ada. Karena kondisi bukan yang menentukan kami, tapi janji-Mu yang kami percaya, itulah harapan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber. Mari kita angkat kedua tangan kita dan buka hati kita. Dengan iman kita percaya terima berkat dari surga yang sempurna. Biarlah pengalaman tingkap langit dibukakan oleh Yesus Kristus. Wajah Yesus terarah terfokus dalam setiap langkah hidupmu. Hidupmu diubahkan dan semakin dibuat berarti bagi sesama dan bagi Tuhan. Lumbungmu sudah diberkati oleh Tuhan. Adonanmu sudah diberkati oleh Tuhan. Kedua tanganmu pun juga diurapi dan semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan dan dibuat berhasil karena Tuhan. Mimpimu, rencanamu, harapanmu Tuhan tilik, Tuhan lawat secara pribadi, dan Tuhan sanggup realisasikan dengan cara yang ajaib. Kembalilah dengan damai sejahtera berat Tuhan, sukacita surgawi yang terus melimpah, yang dunia gak pernah bisa berikan dalam hidupmu. Dan terimalah kasih karunia dan berjalan dalam kasih karunia. Karena kasih karunia itu akan memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya hidupnya sudah diberkati dan siap menjadi berkat, katakan amin.